Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Vera Firmansyah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi berikutnya, mata kuliah fisika rekayasa, yaitu kerja dan energi. Usaha dalam pengertian di fisika itu sebanding dengan gaya dan perpindahan. Terus, usaha yang dilakukan makin besar jika gaya yang bekerja pada benda juga besar. Jadi jika gaya yang bekerja pada benda besar, namun benda belum bergerak, maka tidak ada usaha. Jadi misalkan meja yang kita dorong itu lebih besar dibandingkan dengan atau lebih berat, atau sehingga kita tidak mampu mendorong meja itu, maka itu dikategorikan tidak ada usaha meskipun gaya yang kita dorong itu cukup besar. Energi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Beberapa contoh energi, misalkan energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak dinamakan energi kinetik. Energi yang ada karena letak atau konfigurasi sistem dinamakan energi potensial. Contoh energi kinetik adalah mobil yang bergerak, ya. Jadi segala sesuatu yang bergerak itu merupakan energi kinetik. Usaha disimbolkan dengan lambang W. Dia memiliki satuan internasional namanya Joule, atau kita singkat menjadi J, kapital. Misal, jika gaya konstan dan berimpit dengan perpindahan, jadi artinya searah dengan perpindahan, maka kita bisa rumuskan usaha dari titik A ke B atau WAB adalah gaya kali perubahan posisi, di mana yang dimaksud dengan delta R-nya adalah ini adalah yang disebut dengan delta R, jarak dari A ke B. Jika gaya konstan dan tidak berimpit dengan perpindahan, jadi artinya di sini ada membentuk sebuah sudut, ya. Nah, ini adalah delta R-nya. Maka kita bisa rumuskan di sini ada yang searah dengan arah geraknya adalah ini. Ada komponen kosinus. Komponen kosinus dapat dari mana? Jadi sebenarnya dia adalah merupakan vektor. Jadi kita buat gaya F ini seperti pada posisi di atas, karena geraknya ke arah A dan B, maka kita buat saja bahwa gaya F ini kalau kita resultankan kan dia ada dua di sini, ya. Di sini ada Fy. Nah, kalau di sini kan ada Fx. Jadi yang berlaku di sini itu sebenarnya adalah Fx. Di mana Fx ini adalah F kosinus theta. Jadi sama artinya, ya. Jadi di sini tinggal bisa saja ini diganti dengan Fx delta R. Sama, ya, tinggal diganti aja Fx-nya dengan F kosinus. Jadi secara umum kalau misalkan kita tidak mengetahui jenis lintasannya seperti apa, jadi tidak berbentuk garis lurus atau misalkan baik arah horizontal atau vertikal, maka kita bisa tuliskan secara umum, secara keseluruhan, itu usaha merupakan integral. Jadi usaha dari A ke B dalam bentuk lintasan seperti ini, itu kita bisa tuliskan posisi dari A awal ke posisi akhir, ini awal, ya, sampai akhir. Dia merupakan integral dari perkalian F terhadap dr, ya. Kita lihat contoh, misalkan saya punya sebuah gaya di mana gaya ini mempunyai persamaan YI plus 2XC. Dia bekerja pada sebuah partikel. Dengan gaya tersebut, partikel berpindah dari titik
A 0,0 ke titik B 2,4. Hitung usaha yang dilakukan gaya tersebut jika lintasan partikel adalah, nah ini jadi ini kita akan hitung usaha dari titik A ke titik B dari berbagai macam lintasan. Ya, di sini kan lintasannya macam-macam. Ada garis patah ACB yang warna biru. Ini ya. Jadi di sini adalah warna biru. Terus ADB itu warna putih lintasannya ya. AB itu yang langsung itu orange ya. Sedangkan yang parabola itu hijau. Kita tuliskan dulu secara keseluruhan. Kita ambil persamaan sebelumnya di mana WAB sama dengan integral dari A sampai dengan B F dr ya. Ini kan dari persamaan sebelumnya. Akhirnya kita masukkan di sini adalah F ya. Ini adalah dr. Dr ini adalah jarak yang kita lihat dari vektor. Dilihat lagi pada bahasan vektor. Untuk dua dimensi maka I dx plus C dy itu merupakan dr ya. Sehingga kalau misalkan kita operasionalkan WAB YI dikalikan I maka Y dx. I dikalikan dengan J kan 0. Sedangkan J dikalikan I juga 0. Sehingga yang adalah I kali I, J dikali J. Sehingga untuk yang ini adalah 2XJ dikalikan dengan C dy. Sehingga dapatlah ini. Jadi secara keseluruhan persamaan ini ya, untuk contoh soal ini diganti dengan persamaan ini. Mari kita bahas satu-satu. Bagaimana kalau dia melewati poin A dulu. Poin A adalah garis patah ACB. Coba kita lihat melalui ACB. Jadi kalau misalkan melalui ACB melalui integral, kita perlu diingat integral itu jika ada dua lintasan yang terpisah, kan akan lebih mudah kita pisahkan saja lintasannya. Ya kan? Jadi artinya ini ada dua tahap dari A ke C. Satu persamaan garis. Jadi ACB ini ada dua persamaan garis. Kan kita nggak bisa menuliskan ACB menjadi satu buah persamaan garis. Ya, nggak bisa. A ke C itu ada persamaan garis satu lurus ini. Ya. C ke B juga ada satu buah persamaan. Sehingga integralnya kita bagi dua. Dari A ke C. Ya, dari C ke B. Dimana ini adalah F yang sama. Ya, ini FDR yang sama ya. Ini adalah FDR. Ini juga sama FDR juga ya. Cuman lintasannya aja dibagi dua. Oke, kita lihat. Untuk AC itu dari titik 0,0 ya ke 2,0. Untuk CB dari 2,0 menjadi 2 ke 2,4 dengan persamaan yang sama. Kita lihat. Untuk lintasan AC hanya koordinat X yang berubah. Nah, ingat ya. AC dari A ke C ini sumbu Y-nya kan konstan tetap. Jadi hanya koordinat X yang berubah. Sementara Y-nya tetap, yaitu Y sama dengan 0. Y-nya tetap. Jadi karena tidak ada perubahan Y, nah ini adalah perubahan Y. DY ini adalah perubahan Y. Ya. DY perubahan Y. Sehingga DY-nya 0. Dan dia pun di posisi Y sama dengan 0. Di sini ya. Y sama dengan 0. Kalau di sini CB itu di X sama dengan, nah ya kan. Kalau ini di X sama dengan 2. Ini kan 2,4. Oke, sehingga untuk lintasan CB koordinat X-nya tetap, tapi di X-nya nilainya sama dengan 2. Sehingga dx-nya sama dengan 0 dan koordinatnya berubah. Nah, coba kita lihat masukannya untuk bagian yang satu ini. Y-nya 0, Y sama dengan 0, berarti poin ini adalah 0. dy-nya 0, berarti poin ini juga menjadi 0. Di sini Y-nya sama dengan 0, berarti poinnya pun menjadi 0.
X-nya ada, dx sama dengan 2, dy-nya juga ada, dia berubah dari 0 sampai 4. Ya, dari 0 sampai 4. Sehingga kita bisa sederhanakan. Ini adalah persamaan terakhir. Sehingga WAB melalui jalur ACB itu dapat 16 Joule. Coba kita lihat melalui ADB. Dengan cara yang sama, silahkan dipahami lah penjelasannya. Dengan cara yang sama kita didapatlah 8 Joule. Terus melalui lintasan garis lurus AB. Nah ini garis lurus AB. Karena garis lurus AB satu lintasan saja, maka kita akan lebih mudah. Integralnya pun kita menjadikan satu lintasan saja. Tinggal A ke B itu di sini kita lihat persamaan garisnya, kita harus tahu dulu. Di sini adalah 2, di sini adalah 4. Jadi di sini adalah 2,4. Sehingga kalau misalkan kita tuliskan, dia akan seperti ini. Y sama dengan 2X. Sehingga kalau kita turunkan, 2Y, dy sama dengan 2X. Nah, kita udah punya nih penggantinya. Ini kita perhatikan. Ini kita penggantinya ya. Coba kita masukkan ke sini. Y, dx, 2X, dy. Kalau kita masukkan batasnya akan seperti ini. Coba kita masukkan ke sini. Ini lebih memilih Y diganti dengan 2X. Sehingga ini adalah Y. Ini Y kan. Terus 2X dy. Nah, dy diganti dengan 2dx. Sehingga di sini menjadi 4. Nah, ini kan. 2dx-nya adalah, nah ini. Jadi 4x dy. Sehingga didapatlah seluruhnya adalah 12 Joule. Jadi semua dirubah dalam bentuk dx, ya, ingat nih. Karena berubah dalam bentuk dx, maka batas integralnya pun yang berubah adalah x-nya saja dari 0 sampai 2. Kita tidak menggunakan yang batas y. Coba di rumah ya, dicoba-coba bagaimana kalau misalkan saya bikinnya seperti ini. Y sama dengan 2x, sehingga saya akan gunakan x sama dengan setengah y. Kalau misalkan saya turunkan, dx sama dengan setengah dy. Gini ya. Oke. Nah, sekarang gantilah dx ini menjadi y. Ya, dx ini. Masukkan ke persamaan ini. Nah, masukkan ke persamaan WAB sama dengan 0, 2,4. Kita ganti ya. Kita ganti dx menjadi, nah, x yang ada x, y dx. Y dx-nya setengah dy. Ditambah 2x. 2x, 2 dikali x-nya setengah y. dy. Oke, karena ini sudah dy semua dan ini sudah y semua, silahkan selesaikan sampai akhir. Apakah hasilnya sama dengan 12 Joule? Coba ya diselesaikan. Apakah ini sama dengan 12 Joule juga? Oke, coba selesaikan di rumah ya. Sehingga di sini keywordnya adalah batas integralnya berubah, yang digunakan adalah batas y. Sehingga ini bisa dicoret. Ya. Oke, coba ya di rumah sendiri. Oke, melalui lintasan garis parabola AB, ini pun sama dengan contoh soal yang sebelumnya ya, yang poin B. Cuman kalau poin B itu garis lurus, sedangkan kalau yang ini parabola. Ini pun silakan dicoba di rumah. Bagaimana kalau misalkan saya ganti y sama dengan x kuadrat, sehingga di sini saya punya x sama dengan y pangkat setengah ya. Gitu. Jadi kalau misalkan saya punya dx berarti setengah y min setengah dy gitu ya untuk turunannya. Nah, ini pun dicoba di rumah bagaimana kalau saya ganti. Di sini kan kita gantinya sama dengan contoh B. Kita ganti y dengan x kuadrat.
Sehingga kita semuanya dalam bentuk X, di sini dx ya. Di dx gitu ya. Nah, coba ganti dengan Y semua. Oke. Berikutnya adalah usaha gaya konservatif dan non-konservatif. Apa itu konservatif dan non-konservatif? Kita lihat. Gaya konservatif itulah gaya yang usahanya tidak bergantung pada lintasan tempuh. Jadi tidak tergantung. Apa sih yang dimaksud tidak bergantung itu? Coba kita lihat berikutnya. Sedangkan gaya non-konservatif adalah gaya yang usahanya bergantung pada lintasan tempuh. Bergantung ya. Contoh kita dari contoh sebelumnya, itu termasuk gaya non-konservatif. Kenapa? Karena usaha yang dilakukan gaya ini dari A ke B itu berbeda-beda. Semua jalur, jika gaya itu konservatif, maka semua jalur yang ditempuh itu usahanya sama. Ingat ya, jadi usahanya sama. Sehingga kalau misalkan diilustrasikan, dia seperti ini. Dari A ke B melalui lintasan C1 ataupun lintasan C2 itu akan menghasilkan usaha yang sama. Sehingga kalau misalkan kita sirkulasikan atau dalam bentuk integral tertutup, ini istilahnya integral tertutup ya. Ini integral tertutup. Ini integral tertutup di mana dari A ke B, balik lagi dari B ke A, itu akan menghasilkan 0. Nah, jadi di sini lihat poin ini, untuk gaya non-konservatif, usaha yang dilakukan gaya ini pada suatu lintasan tertutup tidak 0. Jadi artinya untuk contoh yang sebelumnya tadi ya, untuk contoh yang tadi, kalau kita kembali ke ini, misalkan saya contohkan begini, ini kan tadi lintasan, ada lintasan gini aja misalkan. Satu lintasan ke sini dan ke sini, yang satu lintasan ke sini dan ke sini. Nah, ini kalau misalkan kita loopingkan semuanya, saya bulatkan satu lintasan ke sini dikurangi dengan lintasan ini ke sini itu tidak sama dengan 0 untuk yang contoh tadi. Sehingga dia disebutnya adalah non konservatif. Gitu ya. Oke. Ini adalah penjelasan contoh yang tadi. Oke, coba kita lihat gaya gesekan. Nah, gaya gesekan juga termasuk gaya non-konservatif karena gaya gesekan adalah gaya disipasif yang usahanya selalu negatif. Kenapa dia negatif? Karena gaya gesekan itu arahnya selalu melawan perpindahan. Kan nama juga gesekan. Gesekan itu kan menghambat. Ya kan? Sehingga gaya gesekan ini selalu berlawanan dengan arah geraknya. Jadi usaha yang dilakukan gaya gesek pada suatu lintasan tertutup tidak akan pernah 0. Iya kan? Gitu. Nah, sedangkan contoh gaya konservatif kayak apa? Gaya gravitasi, gaya pegas, dan gaya listrik. Jadi ketiga gaya ini usahanya tidak bergantung lintasan. Gitu ya. Nanti kita lihat contoh-contoh berikutnya. Oke, daya. Apa itu daya? Daya menyatakan seberapa cepat usaha berubah terhadap waktu atau didefinisikan sebagai laju usaha yang dilakukan per detik. Itu adalah daya. Daya disimbolkan dengan P memiliki satuan joule per detik atau watt. Ya, ini mungkin akan ini kalau kita ingat daya biasanya listrik ya. Pada bahasan listrik. Tapi sama. Satuannya adalah watt atau joule per detik. Jadi sebagai contoh, nih lihat, sebuah pompa air tertulis 100 watt, artinya dalam 1 detik, pompa tersebut memiliki usaha 100 joule. Jika dibutuhkan usaha 10 kJ untuk memompa 100 liter air dari kedalaman 10 meter, maka pompa tersebut dapat memompa 100 liter dalam waktu 100 detik. Nah, itu adalah daya. Oke, bahasan berikutnya adalah energi. Kita kenal yang namanya energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh setiap benda yang bergerak. Energi kinetik sebanding dengan massa benda dan sebanding juga dengan kuadrat laju benda. Jadi jika suatu gaya F bekerja pada benda bermassa M, maka usaha yang dilakukan gaya tersebut dari A ke B adalah, nah ini. Nah, di sini diturunkan dari, nah ini coba kita lihat. Ingat hukum Newton di bagian
M kali A. Ya. Jadi di mana A-nya di sini saya ganti ya. Di sini M dV per dt, di mana ini adalah A. Sehingga saya bisa tulis seperti ini. Kalau misalkan kita turunkan, nah ini kita turunkan, di mana kalau misalkan ini tinggal pindah ruas ya. Jadi yang bagian ini, jadi di sini integral AB, saya tulisnya aja jadi seperti ini, M dV, di mana di sini dr per dt gitu ya. Nah, dr per dt itu apa? Dr per dt itu tiada lain adalah V, iya kan? Nah, jadi bisa ditulis seperti ini, sehingga energi kinetik bisa tuliskan adalah, nah ini AKB. Jadi energi kinetik akhir dikurangi dengan energi kinetik awal, ya. Atau perubahan energi kinetik dari titik B ke titik A. Nah, sedangkan usaha itu pertama bisa disebutkan adalah perubahan energi kinetik. Jadi perubahan energi kinetik. Selama dia ada perubahan energi kinetik, itu dia berarti dia melakukan usaha. Jadi tadi misalkan kita dari berjalan dari yang keadaan diam menjadi bergerak. Itu berarti kan kita mempunyai usaha. Perpindahannya misalkan sejauh AB, maka kita memiliki usaha. Nah, usaha juga dapat ditentukan dengan perubahan energi kinetik. Berapa kecepatan di titik akhir, dan karena kita berjalan dari keadaan diam, maka titik awalnya sama dengan 0, ya, kecepatan awalnya 0. Pada kecepatan di akhir kita ketahui itu merupakan nilai usahanya. Contoh, sebuah benda bermasa 2 kg dilepaskan dari ketinggian 5 meter. Berapa usaha yang dilakukan gaya gravitasi dan berapa laju benda setelah sampai di tanah? Kalau misalkan saya tuliskan usaha gaya gravitasi, bisa tuliskan seperti ini, ya. Jadi usaha gravitasi ini adalah F, ya. Jadi F kali jarak, kan usaha ya. Usaha adalah F kali jarak. mg ini kan Newton, M kali G itu kan Newton, F juga kan Newton, sehingga bisa dituliskan seperti ini. Mencari kecepatan di tanah. Kecepatan di tanah tinggal tuliskan saja WAB, ya kan. Jadi usaha dari A ke B, terus awalnya diam, ya kan, sehingga ini sama dengan 0, ya kan. Sehingga bisa dituliskan ini kecepatan di B. Bagaimana dengan grafik? Ini grafik itu mirip dengan kita ketika membahas jarak tempuh, ya. Jadi jarak tempuh. Jadi kalau misalkan usaha dapat juga dihitung menggunakan luas daerah yang diarsir. Luas daerah yang diarsir yang mana ya? Ini yang di bawah grafik yang warna orange. Ini adalah usaha, jadi besar usahanya. Jadi kalau misalnya kita udah mengetahui informasi ini kan gampang ya, karena luas yang di grafiknya berapa, di sini 24, sini 8, berarti kan di sini 2 ya, yang segitiga pertama, ya kan, setengah kalikan dengan 2 dikalikan dengan 8 sama dengan 8. Yang kotak itu adalah 2 dikalikan dengan 8 sama dengan 16. Yang ketiga adalah setengah dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 8 sama dengan 8. Kita tinggal jumlahkan aja semuanya ya. Berapa? 32 Joule. Sama ya. Nih. 32 Joule. Perubahan energi kinetik. Nah, usaha sama perubahan energi kinetik. Kita tinggal dilihat saja. Ya kan? Kecepatan awal dan kecepatan akhirnya. Usahanya berapa? Usahanya adalah ini 32. Oh, ini maaf, ini salah satuannya. Joule.
Oke, contoh 2 silahkan dipelajari sendiri ya. Ini ada contohnya. Nanti slide-nya juga dikasih ya. Oke, energi potensial. Jadi ini potensial jika gaya yang bekerja pada benda adalah gaya konservatif, maka usaha yang dilakukan gaya ini tidak bergantung pada lintasan tempuh. Usahanya hanya bergantung pada titik awal dan titik akhir saja. Jadi kita perhatikan ya, pas pembahasan di gaya konservatif, di mana gaya energi potensial atau gaya gravitasi itu merupakan gaya yang termasuk gaya konservatif, tidak bergantung pada lintasan. Oke, jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Mungkin lebih mudah kalau misalkan kita lebih kenal. Nah, ini ya. Sedangkan energi potensial yang lain itu adalah energi potensial pegas, ya. Itu juga yang tidak bergantung dengan lintasan. Oke, bagaimana dengan hukum kekalahan energi? Jadi kita hukum kekalahan energi itu bisa kita tuliskan. Oke, yang ini adalah, maaf ya, ini salah tulis. Ini harusnya di sini UA. Oke, jadi kalau misalkan saya tuliskan lebih lengkap ya, setengah MV B kuadrat ditambah MGHB sama dengan setengah MV A kuadrat ditambah MGHA. Jadi gini ya, hukum kekalahan energi. Oke. Ya, mungkin untuk contoh soal kita akan bahas lebih lanjut ya. Jadi nanti saya akan sediakan lagi video berikutnya khusus untuk contoh soal. Untuk pertemuan kali ini saya tutupkan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.